Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini Rabu 11 September 2024. Kita akan coba menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah dengan metode teknikal maupun bandarmologi. Oke, kita mulai saja ke emiten yang pertama. Di sini yang akan kita analisa ada dari MDKA. Yang terlihat di beberapa bulan terakhir ini, kurang lebih dari bulan Juni hingga bulan September ini, sedang bergerak di pola trendline sideways-nya dengan area strong resist-nya, strong support-nya di 2160. Tetapi bisa kita lihat di sini ada area support juga. Sempat beberapa kali menyentuh area sini ya, kurang lebih di 2210 hingga ke area 2160 bisa dijadikan sebagai area untuk diakumulasi dari emiten MDKA ini selagi tidak terkonfirmasi breakdown di 2170. Tentunya emiten ini masih menarik untuk dimiliki. Lalu bisa dilihat juga di sini ada trendline ya di area atas ini. Ada trendline bearish yang sudah terkonfirmasi di breakout. Tetapi sahamnya sekarang sedang turun kembali, mungkin akan uji area support barunya yang ada di garis merah yang ada di sini. Sebelumnya kita coba cek dulu untuk bandarmologinya. Untuk emiten MDKA ini, secara histori kita cek dari awal dia membentuk pola trendline sideways ini. Bisa dilihat di sini ya untuk bandarmologinya sendiri dari awal dia membentuk pola sideways ini. Di 19 Juni terkonfirmasi ada dari bandar broker KI di sini yang melakukan distribusi sangat dominan sekali ya. Cukup kuat di 2 juta lot di area harga 2320-an. Kurang lebih ada di pertengahan 2300, kurang lebih ada di area sini, di area bawah sini. Dan ada broker lain pun yang ikut melakukan distribusi tetapi tidak terlalu banyak di sini. Lalu di sini untuk yang melakukan akumulasi terpecah menjadi banyak sekali broker ya, khususnya ada 3 broker besar yang melakukan akumulasi dari YU, LG, dan AK dengan rata-rata di 2360-an. Cukup di atasnya di sini dan harga sekarang di 2260. Jadi mungkin secara histori bandarmologi di sini apabila KI terus melakukan distribusinya lalu terkonfirmasi breakdown di area technical supportnya tentunya tidak menarik. Tetapi dengan sekarang ada beberapa broker besar, bandar broker besar yang melakukan akumulasi ya. Lalu untuk harganya pun sekarang sedang berada di area support, tentunya sangat menarik untuk emiten MDK ini untuk coba diakumulasi kembali. Kita coba historical yang lebih jauh di sini. Di 23 November. Sama di 23 November pun masih terkonfirmasi lebih dominan yang melakukan distribusi ya di sini dari bandarnya sendiri. Di harga rata-rata penjualan di 2500-an dan 2400. Lalu dengan akumulasi di sini banyak yang memiliki di area harga 2500, adapun yang di 2300-an.
Makanya mungkin di beberapa bulan terakhir ini bahkan hingga di tahun 2023 harganya terjaga di area harga 2.200-an. Maka tentunya mungkin untuk emiten MDK ini secara keseluruhan ya untuk bandarmologinya mungkin kurang menarik di sini karena untuk bandarnya pun terkonfirmasi lebih dominan yang melakukan distribusi, tetapi secara teknikal apabila harganya terjaga di area harga 2.200-an di sini ya, di area 2.170 untuk area support kuatnya tentunya masih sangat menarik untuk emiten ini diakumulasi kembali hingga melakukan reboundnya kembali minimal ke area resistansinya di area harga 2.500-an. Oke, mungkin itu saja untuk analisa MDKA. Kita lanjut ke emiten yang kedua yang akan kita analisa di sini ada dari MITI. Yang apabila kita lihat di sini sekarang sedang berada di area supportnya ya di sini. Bisa kita tandain di sini sebagai area strong supportnya di harga 136. Tetapi penutupan hari ini pun berada di area 136. Maka apabila di keesokan hari melakukan breakdown di 136, tentunya untuk emiten ini bisa melanjutkan ke area support selanjutnya yang ada di area harga 130. Tapi secara volumenya pun tipis ya untuk MITI ini. Walaupun sebelumnya pernah naik ke kisaran harga 300 bahkan 400 di sini. Tapi sekarang untuk polanya sendiri tidak terlalu ada pergerakan yang signifikan. Tapi kita coba cek dulu secara bandarmologinya untuk lebih meyakinkan analisa teknikal kita. Kita lihat di awal dia melakukan sideways di sini di 19 Februari untuk emiten MITI ini. Bisa dilihat di sini ya untuk bandarmologinya sendiri tidak terlalu signifikan yang melakukan akumulasi maupun distribusi. Adapun di sini mungkin istilahnya masih nyangkut ada dari broker PD, KK, AG di rata-rata 200-an, harga 200-an cukup atas. Apabila dilihatnya dari 19 Februari, kita coba lihat lebih dekat lagi di 20 Juni. Sama di sini juga terlihat dari sisi akumulasi maupun distribusi tidak ada akumulasi ataupun distribusi yang terlalu signifikan. Masih dengan jumlah lot yang tipis, tentunya secara bandarmologi masih kurang menarik ya untuk emiten dari MITI ini. Hanya bisa dianalisa secara teknikal saja dengan area support di 136 dan area support kedua di 130. Oke, itu saja analisa dari emiten MITI ini. Kita lanjut ke emiten yang ketiga yang akan kita analisa di grup indeks saham syariah ada MKTR. Terlihat di sini sedang bergerak di pola trendline sideways juga. IPO di 2023 sempat naik hingga ke harga 300-an dari harga 100 di sini. Lalu untuk sekarang harganya terjaga di area harga 120-an. Di sini area supportnya kurang rapi. Mungkin bisa kita jadikan area strong support di area 112 ya di sini. Hingga ke area harga 118-an.
Sebagai area strong support, sebenarnya di sini di beberapa bulan terakhir dari bulan April sedang bergerak di pola trendline sideways-nya. Tinggal menunggu di up aja ini oleh bandar mungkin yang mau menaikkan harga sahamnya. Contoh kasusnya juga di sini ada di April 2023 hingga Juli, Oktober, lalu di November mulai dinaikkan ya di harga 100-an hingga ke 200-an, tetapi pada akhirnya turun kembali dan sekarang harganya mulai sideways kembali. Kita coba cek dulu secara bandarmologi. Apakah pola sideways ini sebagai dasar akumulasi bandar atau tidak, kita coba cari tahu dulu untuk emiten MKTR. Di 21 Maret apabila kita lihat di sini di pola sideways ini terlihat kurang lebih ada ya di sini broker yang melakukan akumulasi walaupun tidak terlalu signifikan dari keuangannya, sekitar ada yang 2M, ada yang 1M di harga rata-rata di 120-an. Tapi di sini ada yang melakukan distribusi juga cukup dominan dari bandar broker TP juga di sekitar 2M, untuk SQ 1,5M di 123, 121. Tentunya berarti harganya sekarang terjaga dengan proses akumulasi dari 3 broker ini untuk BR, lalu untuk II dan RO. Tentunya selagi 3 bandar broker ini masih melanjutkan akumulasinya, masih sangat menarik secara teknikal juga selagi harganya terjaga di area harga akumulasi bandar di 120-an. Tinggal menunggu saja entah kapan mulai dinaikkan lagi oleh 3 bandar broker ini. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari MKTR yang secara teknikal maupun bandarmologinya masih menarik untuk coba diakumulasi, tetapi mungkin harus agak bersabar ya. Karena entah kapan bandar akan mulai menaikkan harga saham dari emiten MKTR ini. Kita lanjutkan ke emiten yang berikutnya dari MLIA. Secara historikal di sini untuk teknikal ada trendline bearish di sini. Kita buat dulu di sini pola dari trendline bearishnya untuk area resistansinya. Yang pertama ada di sini. Nah, terlihat ya di sini di area bawah sini mulai menyentuh atau mulai retest area resistansi dari trendline bearish ini. Tinggal menunggu apakah akan konfirmasi breakout di beberapa hari ke depan atau tidak kuat melakukan breakout lalu melanjutkan penurunannya kembali, mungkin bisa ke area harga di kisaran 340-an lagi. Kita tentukan juga area supportnya dari trendline bearish di sini. Ada 2 area support, kita cari yang momen yang lebih pas. Nah, kurang lebih yang ini. Tinggal menunggu konfirmasi dulu ya untuk emiten MLIA ini. Di beberapa hari ke depan mungkin atau bisa di kisaran 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Tapi apabila kita lihat di sini secara lebih dekat, ada untuk area support terdekatnya mungkin ada secara candlestick ya di sini. Yang pertama ada di 350 hingga mungkin kita bentuk persegi di sini dari 350 hingga area harga 342 bisa dijadikan sebagai area strong supportnya untuk saat ini.
secara technical candlestick. Lalu untuk trendline sendiri di sini mulai terlihat pola trendline bullish juga sebenarnya dari bulan Agustus ini terlihat mulai berangsur naik secara rapih. Mungkin apabila nanti atau di hari besok nanti terkonfirmasi rebound kembali di area harga kurang lebih mungkin besok di sini ya 358, kuat dijaga di harga 358 bahkan rebound, tentunya sangat menarik untuk coba diakumulasi. Mungkin untuk target terdekatnya hingga menyentuh area resistansi kembali di 370, tapi ada indikasi apabila kuat ya bisa melakukan breakout lalu up ke resistansi berikutnya kurang lebih di area harga 386. Kita coba tandai dulu di kisaran resistansi di 386. Kita coba cek dulu seperti biasa dari bandarmologinya untuk mendukung analisa ini. Kita lihat di yang terdekat dulu ya, di awal dia melakukan trendline bullish yang baru ini di 6 Agustus untuk emiten MLIA. Kita lihat apakah bandar melakukan akumulasi yang signifikan atau bahkan ada bandar yang melakukan distribusi. Misalnya 6 hingga 11. Nah, apabila dilihat di sini terkonfirmasi ya, sebenarnya mulai ada cicilan dari bandar CC di sini yang melakukan akumulasi lebih banyak dibanding yang melakukan distribusi dengan harga rata-rata di 356, 357 untuk CP dan BS di 362. Berarti tepat ya di sini apabila kita cocokkan dengan analisa teknikal kita di 358 kurang lebih sama dengan harga rata-rata untuk akumulasi dari broker yang melakukan akumulasi di pola trendline bullish yang ada di sini. Kita coba tarik ke time frame yang lebih jauh di 12 Juni. Sama di sini juga terkonfirmasi dengan bandar broker BB sendiri dengan harga rata-rata. Kalau untuk time frame di 12 Juni dengan harga rata-rata akumulasi di 362 berarti di harga sekarang. Oke, terkonfirmasi ya di sini untuk broker CC ini mungkin dia salah satu bandar yang mulai melakukan akumulasi di emiten MLIA ini. Kita coba lihat lagi di time frame yang lebih jauh di 23 April. Kalau dari 23 April di sini terkonfirmasi dari broker IF yang melakukan akumulasi dengan harga rata-rata di 365 dan ZP di 370 cukup atas di area resistansi dengan distribusi yang sama kuatnya untuk AK dan BB di sini dengan rata-rata 373 dan 366 area distribusi. Tetapi apabila kita lihat di area strong support saat ini di area harga 342 mulai awal ada pantulan tadi untuk broker CC sendiri ya di 6 Agustus tentunya terkonfirmasi mulai menarik untuk coba dicicil diakumulasi apabila besok terkonfirmasi rebound di area harga 358. Tetapi apabila terkonfirmasi breakdown di area support yang ada di sini bisa coba untuk menunggunya hingga di area harga rebound di area harga 350 atau rebound di area harga 342 gitu. Tetapi apabila ketinggalan pun tentunya bisa mencoba bersabar juga karena di sini belum terkonfirmasi breakout area resistansi. Tentunya sangat menariknya untuk emiten ini untuk jangka panjangnya apabila terkonfirmasi breakout di area resistansi tadi dari trendline bearish-nya yang ada di area atas ini. Tentunya sangat menarik untuk di hold jangka panjang ya. Karena sudah terkonfirmasi trendline bearish-nya di breakout tentunya untuk membentuk pola trendline yang baru di kedepannya.
Tetapi secara keseluruhan untuk teknikal dan bandarmologinya dari emiten MLYA ini masih sangat-sangat menarik untuk dimasukkan ke watchlist kita di beberapa hari ke depan. Oke, kita lanjut ke analisa emiten yang berikutnya. Yang akan kita analisa ada dari MLPL atau multipolar TBK. Di sini terlihat untuk MLPL ini sendiri terjaga ya hari ini, membentuk pola doji. Di sini terjaga di area harga 82, kuat berada di area atas harga dari support yang ada di area harga 81, masih terjaga beberapa area support di sini 81, 69 dan 56. Tetapi untuk sekarang masih terjaga kuat di area harga 82. Tentunya masih bisa ada indikasi untuk bisa melanjutkan kenaikannya minimal ke area harga 88. Tentunya apabila di area harga 88 terkonfirmasi breakout, bisa melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi lagi di sini dengan area strong resistan. Di sini ada di harga 108 ya. Di sini sangat menarik apabila harga sahamnya di-up terus oleh bandarnya. Kita coba analisa cek dulu untuk bandarmologinya, sama di sini untuk MLPL di 6 Agustus mulai melakukan kenaikan yang cukup tinggi. Untuk bandarmologinya sendiri dari sisi akumulasi maupun distribusi di sini lebih dominan yang melakukan distribusi dari bandar broker DP dengan rata-rata dia di 78. Mungkin saat dia melakukan penurunan di sini dan pola sideways di sini mulai melakukan distribusi dengan akumulasi bandar di sini ada dari YJ, YP dan yang lainnya di area harga 72. Berarti cukup jauh ya di sini. Untuk harga penutupan sekarang di 82 dengan harga rata-rata keseluruhan akumulasi di 76 kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin secara bandarmologi di sini harga sahamnya tidak terlalu bagus karena harga akumulasi beberapa bandar pun di sini masih di bawah harga sekarang. Tetapi secara teknikal mungkin untuk saham atau emiten MLPL ini selagi harganya terjaga di atas harga 81 tentunya masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya hingga terkonfirmasi breakout di 88, bisa lanjut up lagi hingga ke area harga 108. Oke, mungkin itu untuk analisa dari MLPL. Kita lanjutkan ke analisa yang berikutnya. Di sini yang akan kita analisa ada dari MMLP. Mega Manunggal bisa dilihat di sini secara historikal sempat turun ke 260 lalu mulai beranjak naik kembali. Sekarang harganya mulai di area harga 418. Kita buat area trendline bullishnya dulu di sini. Di sini sebagai area support. Harganya yang sekarang cukup jauh ya dengan untuk area supportnya cukup jauh dari area support. Kurang lebih area support masih di kisaran 350-an, untuk harganya sekarang di 418. Lalu bisa kita lihat di sini mungkin dia apabila kuat di 418 ada area support ya sebenarnya di sini. Terkonfirmasi hari ini rebound di area support sini di harga 400-an. Ada candle support di sini cukup kuat. Lalu dikonfirmasi rebound di harga tersebut di 400-an. Lalu di sini juga ada area support dari sisi candlestick di sini yang membuat saham ini mungkin kuat rebound kembali di area 400-an dan penutupan kembali di area harga 418. Tetapi secara area support dari sisi trendline bullishnya cukup jauh ya di 350-an. Oke, kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya.
yang ada di sini untuk emiten MMLP. Secara bandarmologinya untuk emiten MMLP ini kurang lebih apabila dilihat dari ini ada satu bandar broker sebenarnya yang melakukan distribusi cukup lumayan. Di sini ada IU dengan harga rata-rata penjualan di 342. Lalu di sini ada dari broker PD dan IU melakukan akumulasi cukup banyak juga dengan harga akumulasi dari bandar broker PD sendiri di 350, tetapi untuk YU di sini cukup jauh ya, akumulasinya di 317. Kurang lebih ada di area support sini 317 untuk harga bandarnya. Maka dari itu untuk secara analisa untuk MMLP ini secara bandarmologi mungkin kurang menarik karena ada bandar yang memilikinya jauh di harga bawah di sini 300. Bahkan untuk ada RF di sini terlihat di harga 282. Walaupun secara teknikal tentunya di sini terkonfirmasi rapih rebound ya di area support dari candlesticknya di 400. Tetapi secara bandarmologinya tidak menarik, takutnya tiba-tiba mengalami penurunan atau yang cukup tinggi di sini. Oke, itu saja mungkin untuk analisa MMLP. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya saja, ada MPIX yang akan kita analisa. Bisa kita lihat di sini saham yang baru IPO mungkin di bulan Februari. IPO di harga 300-an mungkin kurang lebih di atau 200-an. Tetapi jelang beberapa hari saja harga sahamnya langsung mengalami penurunan yang cukup tajam hingga sempat menyentuh bahkan harga 50. Tetapi sekarang mulai dikerek lagi, harga sahamnya berada di area harga 78. Sangat rapi ya di sini mungkin dengan target resistansi yang kuatnya di sini ya di 106. Secara teknikal di sini pun karena candlenya ini ya, mungkin di sini secara keseluruhan juga secara teknikal membentuk pola chart pattern ini cup and handle kurang lebih. Tetapi dengan handle-nya di sebelah kiri, biasanya kasusnya cup and handle, handle-nya sebelah kan, tapi ini handle and cup berarti. Karena handle-nya di sebelah kiri di sini, tapi masih sangat menarik. Kita pastikan dulu secara bandarmologinya. Di 2 April untuk emiten MPIX. Di 2 April. Untuk bandarmologinya sendiri ada dari broker AI di sini dengan akumulasi harga 66 kurang lebih. Lalu yang lainnya ada dari XC di 79. Ada CC tapi minus lot di sini 88. Kurang lebih harganya cukup bawah ya di sini. Tetapi mungkin sebenarnya untuk di sini juga sempat sideways sebenarnya nih. Mungkin secara bandarmologi di sini kurang terlalu bagus ya karena akumulasinya juga di sini tergolong sedikit di sini di kisaran 600 jutaan. Tidak terlalu banyak untuk emiten ini. Untuk lebih amannya mungkin bisa dihindari dulu untuk emiten-emiten seperti ini, takutnya tiba-tiba mengalami pelonjakan yang cukup tinggi di sini seperti histori di sebelumnya. Melakukan penurunan yang cukup tinggi di sini ya. Ada historinya dari harga 180-an jelang cuman 1, 2, 3 hari bahkan 4, 5 kisaran 2 mingguan di sini.
langsung menyentuh area harga 54 tentunya. Mungkin bisa lebih hati-hati atau mungkin bisa dihindari dulu untuk emiten-emiten yang seperti ini, untuk lebih tepatnya untuk mengamankan dana kita agar tidak, mengalami kerugian yang cukup signifikan. Oke, mungkin itu saja ya untuk analisa hari ini, di grup. Seperti biasa, analisa di grup Indeks Saham Syariah Indonesia dengan metode teknikal dan bandarmologi. Mudah-mudahan ya analisanya bermanfaat untuk semuanya, tetap konsisten dengan teknikal maupun bandarmologinya untuk lebih memaksimalkan profit dan mengamankan dana kita. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.